Bayangkan, sebuah malam sunyi di Taman Getsemani. Di tengah kegelapan, terdengar langkah-langkah kaki mendekat. Seorang murid, Yudas Iskariot, menghampiri gurunya, Yesus, dan dengan sebuah ciuman, ia menyerahkannya kepada para penangkap. Ciuman, simbol kasih dan persahabatan, malam itu berubah menjadi tanda pengkhianatan yang kelam. Yudas, salah satu dari 12 murid terpilih, dikenal sebagai bendahara kelompok. Namun, kecintaannya pada uang menjerumuskannya ke dalam tindakan yang mencoreng namanya sepanjang sejarah. Dengan imbalan 30 keping perak, ia menjual gurunya sendiri. Angka ini dalam tradisi Yahudi setara dengan harga seorang budak. Betapa tragis, nilai seorang Mesias disamakan dengan budak belian. Mengapa Yudas melakukan hal ini? Beberapa tafsiran menyebutkan bahwa ia tergoda oleh keserakahan, sementara yang lain berpendapat bahwa ia kecewa karena Yesus tidak memenuhi harapannya sebagai pemimpin politik yang membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Apapun alasannya, pengkhianatan Yudas menjadi cermin bagi kita tentang bahaya mencintai materi lebih dari segalanya. Dalam kehidupan modern, godaan materi begitu kuat. Tawaran kekayaan, jabatan, dan kemewahan seringkali membuat kita lupa akan nilai-nilai integritas dan kesetiaan. Kita mungkin tidak menjual seorang teman dengan ciuman, tetapi berapa kali kita mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat? Berapa kali kita menutup mata terhadap ketidakadilan demi menjaga kenyamanan pribadi? Kisah Yudas mengingatkan kita bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dari musuh, tetapi bisa dari orang terdekat. Ini juga mengajarkan bahwa keputusan yang didasari oleh keserakahan akan berujung pada penyesalan mendalam. Yudas, setelah menyadari kesalahannya, mencoba mengembalikan uang tersebut. Namun rasa bersalah yang menghantuinya membuatnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Mari kita renungkan, apakah ada ciuman maut dalam hidup kita? Apakah ada tindakan atau keputusan yang kita ambil yang mengkhianati nilai-nilai kebenaran demi materi? Saatnya kita introspeksi dan kembali menata hati agar tidak terjerumus dalam jebakan yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Kudus, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerendahan, menyadari betapa mudahnya kami tergoda oleh gemerlap dunia. Kami hidup di zaman di mana materi, kekayaan, dan kedudukan seringkali menjadi ukuran keberhasilan. Kami melihat orang berlomba-lomba mengejar harta, bahkan rela mengorbankan nilai-nilai kebenaran, menjual integritas, menurunkan standar moral, mengkhianati kemanusiaan hanya demi keuntungan sesaat. Kami sadar, ya Tuhan, betapa berbahayanya ketika hati kami mulai condong kepada mamon, ketika uang dan materi menjadi tuan atas hidup kami, menggantikan Engkau yang seharusnya bertahta dalam hati kami. Ampunilah kami, Tuhan, jika selama ini tanpa sadar kami telah menjadikan dunia ini sebagai pusat hidup kami. Ampuni jika kami lebih sibuk mengejar kesuksesan duniawi daripada mencari hadirat-Mu. Jika hati kami lebih bersukacita karena keberhasilan materi daripada sukacita karena Engkau. Bentuklah kembali hati kami agar selalu tertuju padamu. Kami tidak ingin menjadi seperti Yudas yang karena cinta akan uang mengkhianati Tuhannya sendiri. Kami tidak ingin menukar iman kami dengan kekayaan yang sifatnya fana, sebab kami tahu, ya Tuhan,
segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah sementara, tetapi Engkau kekal selamanya. Tuhan, kami sadar bahwa uang bukanlah hal yang jahat, tetapi cinta akan uang yang sering menyesatkan. Kami tidak ingin diperbudak oleh mamon. Kami tidak ingin mengorbankan nilai-nilai surgawi demi kesenangan sesaat. Ajarlah kami untuk bekerja dengan jujur, mencari nafkah dengan cara yang berkenan kepadamu, dan menggunakan berkat yang Engkau berikan dengan bijaksana. Jangan biarkan kami menjadi tamak, tetapi jadikan kami saluran berkat bagi sesama. Ketika kami diberkati dengan lebih, ajarlah kami untuk memberi lebih. Ketika kami berada dalam kekurangan, kuatkan iman kami agar tidak mencari jalan pintas yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, dunia ini penuh dengan jebakan. Kami melihat banyak orang yang rela mengorbankan kejujuran demi keuntungan, menjual nilai-nilai iman demi kemewahan, dan mengkhianati orang-orang terdekat demi ambisi pribadi. Lindungilah hati kami Tuhan, agar kami tidak jatuh dalam godaan yang sama. Biarlah kami tetap setia kepadamu, bahkan ketika dunia menawarkan segala kemegahannya. Kami lebih memilih hidup sederhana bersamamu daripada hidup dalam kelimpahan, tetapi jauh dari hadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang diperbudak oleh materi, bagi mereka yang hatinya dipenuhi dengan kecintaan terhadap uang dan dunia ini. Sentuhlah mereka, Tuhan, bukakan mata mereka, agar mereka melihat bahwa tidak ada harta yang lebih berharga daripada hadirat-Mu. Jika ada di antara kami yang sedang berada di persimpangan, dihadapkan pada pilihan antara setia kepadamu atau mengejar keuntungan duniawi, berikan keberanian untuk memilih Engkau di atas segalanya. Tuhan, kami ingin hidup kami memuliakan nama-Mu. Kami ingin tetap setia, bahkan ketika godaan dunia begitu kuat menarik kami. Kami ingin tetap berpegang pada janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran. Jadikan kami umat yang mengutamakan kerajaan-Mu, yang percaya bahwa segala sesuatu akan Engkau tambahkan bagi kami sesuai dengan kebutuhan kami. Kami serahkan hati, pikiran, dan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah Engkau satu-satunya Tuhan yang kami sembah, bukan harta, bukan uang, bukan kekuasaan, bukan dunia ini. Kami ingin tetap setia, seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.